Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Safila Putri, NIM T 2019 7151. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Perang Salib. Yang mana kawan-kawan, perang sendiri itu adalah suatu peristiwa yang akan mewarnai sejarah kehidupan dan peradaban manusia di muka bumi ini. Nah, jadi peristiwa perang biasanya terjadi dengan alasan adanya perselisihan antara dua belah pihak yang tidak mau mengalah terhadap suatu kepentingan, baik itu tentang kepentingan politik, tentang kepentingan ekonomi, tentang kepentingan sosial, dan lain-lain banyak hal yang intinya dua belah pihak ini mau menang sendiri. Peperangan merupakan suatu hal yang tidak disukai. Karena apa? Karena perang akan berdampak banyak hal. Misal nih, seperti mereka akan kehilangan keluarga mereka akibat dari perang itu. Kerabat mereka berdampak buruk juga dengan perekonomian mereka. Jadi yang waktunya mereka kerja dibuat untuk perang, hingga berdampak buruk bagi perekonomiannya. Hingga berdampak buruk juga kepada kesehatan mental terutama. Nah, selanjutnya di sini masuk ke perang salibnya. Apa itu perang salib? Jadi perang salib ini adalah sebutan bagi perang-perang agama di Asia Barat dan Eropa antara abad ke-11 sampai abad ke-17 yang disokong dan ada kalanya diarahkan oleh Gereja Katolik. Jadi awal mula terjadinya perang salib itu ya antara pihak timur yaitu Islam dengan pihak barat Kristen. Penyebabnya disebabkan oleh banyak faktor seperti agama, politik, dan sosial ekonomi. Jadi perang salib yang pertama kali itu tahun 1096 sampai 1099 Masehi merupakan yang pertama dari sejumlah perang salib yang berupaya untuk merebut tanah suci yang disahkan oleh Urbanus II pada tahun 1095. Dan pada umumnya asal mula perang salib dan khususnya perang salib pertama diperdebatkan secara luas. Jadi perang salib yang pertama itu diperdebatkan secara luas di kalangan sejarawan. Nah juga pada umumnya ada beberapa tahap utama dalam perang salib yang memberi dampak pada alur sejarah dunia. Yang pertama perang salib itu kawan-kawan, perang salib yang pertama itu tahun 1095 sampai 1101. Jadi dilanjut dengan perang salib yang kedua 1145 Masehi sampai 1150. Perang salib yang ketiga itu dari 1188 sampai 1192. Perang salib yang keempat 1202 Masehi sampai 1204. Jadi ada 8 tahapan perang salib. Untuk yang kelima itu 1217 Masehi terjadinya. Habis itu di perang salib yang keenam dari 1228 sampai 1229. Habis itu di tahun 1239 juga. Nah, untuk perang salib yang ketujuh itu di tahun 1244. Untuk perang salib yang ke-8 yang terakhir itu di tahun 1270. Nah, jadi pada dasarnya antara tahun 1096 sampai 1011 bangsa Yunani Bizantium mengalami perang salib. Jadi yang pertama, perang salib ini setibanya di Konstantinopel dalam 3 gelombang terpisah. Jadi ada 3 gelombang. Gelombang yang pertama, pada musim panas tahun 1096, kelompok besar pertama yang sulit dikendalikan tiba di pinggiran Konstantinopel. Gelombang ini dikabarkan tidak disiplin dan tidak memiliki perlengkapan layaknya suatu pasukan sebagaimana dicatat dalam Perang Salib Rakyat. Kelompok pertama ini sering disebut sebagai Perang Salib Rakyat atau Petani, dipimpin oleh Peter Sang Pertapa dan Gaucher Saint Avoir serta tidak mengetahui ataupun menghormati keinginan-keinginan Kaisar Bizantium Alexios. Gelombang kedua juga tidak berada di bawah komando sang kaisar dan terdiri dari sejumlah pasukan dengan para komandan mereka masing-masing.
Secara keseluruhan kelompok ini gelombang pertama diparkirkan sejumlah 60.000 orang. Juga gelombang ketiga yang terakhir yang mana terdiri atas kontingen-kontingen dari Lombardia, Prancis, dan Bavaria tiba di Yerusalem pada awal musim panas tahun 1101. Jadi mungkin itu sekilas tentang perang salib yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.